Halo, perkenalkan nama saya Steven, NPM 207111034 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang creative people. Nah, kalau kamu dengar tentang orang kreatif, kira-kira nama siapa yang bakal pertama kali muncul di benak pikiran kamu? For me, it would be Stanley. Mendiang Stanley adalah seorang penulis komik Amerika yang karakternya berada di dunia Marvel. Karakter-karakter yang diciptakan Stan Lee sudah sangat dikenal oleh masyarakat dari dulu hingga sampai saat ini, seperti Spider-Man, Captain America, Iron Man, dan banyak lagi. Meskipun mendiang Stan Lee sudah tidak ada, karyanya masih bisa kita saksikan hingga saat ini, seperti film-film Doctor Strange yang tidak lama ini telah hadir di bioskop dan film Black Panther kedua yang sebentar lagi akan tayang di bioskop. Ya, semua itu merupakan hasil dari karya kekreativitasan Stan Lee sendiri. Tidak hanya memiliki superpower yang kuat, setiap karakter yang diciptakan oleh Stan Lee memiliki kepribadian yang unik dan ikonik. Jadi tidak bisa dipungkiri jika kita menyebut Stan Lee sebagai seorang yang kreatif. Nah, ciri-ciri seperti apa sih yang dimiliki Stan Lee dan orang-orang kreatif lainnya? Yang pertama ada menghargai kebebasan dan perbedaan pendapat. Orang-orang kreatif identik dengan perkataan think out of the box. Ya, karena itulah orang-orang kreatif seringkali menemukan ide-ide cemerlang yang beda dari biasanya. Tetapi juga orang kreatif tetap menghargai pendapat dari orang lain yang berbeda dari pendapat miliknya. Sehingga kefleksibelan itulah yang memungkinkan orang kreatif untuk membuat ide-ide baru yang original. Lalu yang kedua, orang-orang kreatif itu ekstrovert dan juga introvert sekaligus. Jadi, orang-orang kreatif senang untuk bersosial dengan orang lain, namun juga memiliki kesenangan untuk memiliki waktu sendiri. Orang-orang seperti itu disebut juga dengan orang ambivert. Nah, yang ketiga, karya akan fantasi dan tetap realistis. Orang-orang kreatif senang sekali berangan-angan dan berimajinasi, namun tidak lupa tetap berpegang pada kenyataan yang ada. Nah, di part kedua, kita akan membahas tentang apa itu berpikir kreatif dan siapa saja yang bisa dianggap sebagai orang kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Menurut para ahli, berpikir kreatif itu sebuah proses pemikir yang menghasilkan suatu ide orisinal dan efektif. Maksudnya apa? Efektif dan orisinal? Maksudnya idenya itu sesuatu yang baru, namun juga bisa direalisasikan, bermanfaat, dan berguna. Jadi, tidak cukup sebuah ide itu hanya baru untuk bisa disebut sebagai kreatif, tapi juga harus bisa diterapkan dan berguna. Lalu, siapa saja orang yang bisa berpikir kreatif? Nah, beberapa orang memang dilahirkan dengan pola pikir yang berbeda dan lebih kreatif. Menurut sebuah riset dari para ahli, beberapa pemain musik memang memiliki pola pikir yang beda dan lebih kreatif dibandingkan orang-orang pada umumnya. Jadi bisa dibilang sebuah berpikir kreatif itu sebuah bawaan dari lahir. Namun, otak kita juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi.
dengan kebiasaan kita untuk menjadi lebih kreatif. Jadi, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan, kita dapat memprogram otak kita untuk berpikir menjadi lebih kreatif. Ada yang bilang kalau orang kreatif itu merupakan sebuah bawaan dari lahir. Ada juga yang bilang kalau orang-orang yang suka main musik itu biasanya lebih kreatif daripada yang enggak. Nah, apakah benar itu semua? Nah, akan kita bahas di part ketiga kali ini. Nah, myth yang pertama adalah kekreativitasan itu merupakan sebuah proses bawah sadar. Nah, mitos ini pertama kali dianut oleh para aliran psikoanalisis dan penganut aliran seni romantik yang ada di Eropa. Mereka menganggap bahwa seni itu seharusnya merupakan refleksi alam bawah sadar, dan juga menganggap bahwa jenius-jenius kreatif itu sebuah perwujudan dewata atau kekuatan adikodrati lainnya. Nah, namun pada ilmuwan-ilmuwan saat ini sudah sepakat bahwa sebenarnya mayoritas dari proses kreatif justru terjadi di dalam alam pikiran sadar. Selain itu, para jenius kreatif pada umumnya adalah pribadi-pribadi produktif dan pekerja keras, jauh dari citra para pendeta kuil Delphi yang hanya menanti inspirasi dari Apollo. Jadi bisa disingkatkan bahwa proses yang menghasilkan kreativitas ini bukanlah proses misterius yang muncul secara cuma-cuma dari alam bawah sadar. Kreativitas merupakan hasil dari proses mental biasa yang sebenarnya sudah dimiliki setiap orang. Lalu yang kedua, anak-anak lebih kreatif dari orang dewasa. Mitos ini dimulai pada abad ke-19 oleh kaum aliran romantik yang percaya bahwa anak-anak lebih polos dan dekat pada alam. Sampai akhirnya orang-orang dewasa mulai mencemari pikiran tersebut dengan tata krama dan pendidikan. Di satu sisi, anak-anak kecil memang lebih sering punya ide-ide original dan berani berfantasi. Tetapi ide-ide original tidaklah sama dengan kreativitas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sesuatu ide bisa dibilang kreatif jika ide tersebut tidak hanya original, tetapi juga bisa berguna dan diterapkan di kebutuhan sehari-hari. Lalu mitos ketiga, pengetahuan dan pengalaman menghalangi kreativitas. Keahlian yang diperoleh dari pendidikan atau pengalaman justru amat membantu proses kreativitas, bukan sebaliknya. Bisakah kita membayangkan Albert Einstein menemukan hukum relativitas tanpa mendalami matematika dan fisika? Sepertinya tidak, karena tanpa pengetahuan terlebih dahulu, tidak mungkinlah Albert Einstein bisa menemukan hukum-hukum tersebut. Lalu mitos yang keempat, kreativitas merupakan sebuah hak yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Meskipun tidak semua dari kita bisa menjadi seperti Einstein atau orang-orang kreatif lainnya seperti Stanley juga, tapi dengan memahami proses mental dan faktor-faktor pendukung yang menghasilkan kreativitas, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengubah proses mental dan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan daya kreativitas. Lalu ada yang kelima, bahwa kreativitas merupakan sebuah bakat. Hubungan antara IQ dan kreativitas tidak bersifat konklusif. Para ilmuwan belum berhasil menemukan adanya gen-gen yang bertanggung jawab atas proses kreatif. Hampir semua jenius yang dikenal tidak punya keturunan yang sama terkenalnya. Beberapa dari mereka malah lahir dari orang tua yang biasa-biasa saja. Bisa saja faktor lingkungan keluarga yang kondusif yang menjadi faktor dominan di balik berkembangnya kreativitas seseorang. Lalu, yang terakhir ada orang kreatif suka menyendiri. Thomas Alva Edison mempekerjakan belasan asisten agar membantunya menemukan bola lampu pijar.
Newton atau Einstein mungkin bekerja sendirian, tetapi mereka tetap memiliki rekan-rekan untuk diajak bertukar pikiran. Seperti yang sudah disebutkan dalam ciri-ciri orang kreatif, mereka tidak eh, mereka tetap menghargai pendapat yang berbeda dari mereka. Nah, jauh dari sendirian, orang-orang kreatif itu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang dapat diajak bertukar pikiran atau membantu mereka. Nah, berbicara tentang orang kreatif, kita juga tidak lepas dari lateral thinking. Apa itu lateral thinking? Akan dibahas di part keempat ini. Nah, what is lateral thinking? Menurut Wikipedia, lateral thinking adalah sebuah manner memecahkan masalah yang menggunakan pendekatan tidak langsung dan kreatif melalui penalaran yang proses pemikirannya itu berbeda dan tidak terlihat jelas. Term lateral thinking ini pertama kali digunakan oleh Edward de Bono, seorang psikologis dalam bukunya The Use of Lateral Thinking. Nah, menurut de Bono, Judgment of Solomon adalah sebuah contoh dari lateral thinking, di mana Raja Solomon menyelesaikan sebuah masalah antara dua wanita yang memperebutkan sebuah bayi, dengan cara memutuskan akan membelah bayi tersebut menjadi dua bagian, dan melihat reaksi dari kedua wanita tersebut. Bagi kebanyakan orang, cara Solomon ini terlihat barbar, namun ternyata berhasil. Nah, itu dia satu contoh dari lateral thinking. Nah, sama seperti kekreativitasan, lateral thinking itu bukan sesuatu yang alami, namun bisa dipelajari dan dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Menurut eh, penelitian ada setidaknya 3 cara. Yang pertama itu ada mind mapping. Mind mapping adalah salah satu cara tepat memecahkan masalah saat pemikiran logis tidak berguna. Melalui mind mapping, memberi kesempatan bagi kita untuk melihat semua ide di atas sebuah kertas. Lalu kita bisa memilih ide mana yang paling tepat. Lalu kedua ada jangan membatasi diri. Teknik ini mengajari kita untuk selalu mencari cara yang lebih baik terhadap sesuatu, meskipun tidak ada masalah pada awalnya. Jadi melalui teknik ini kita selalu berpikir untuk mencari cara membuat sesuatu menjadi lebih baik. Dan yang ketiga ada menggunakan objek transisi. Objek transisi ini bisa berupa benda atau orang dengan karakteristik khusus yang dapat memberikan inspirasi untuk mendapatkan ide-ide baru. Ide dasarnya adalah menggunakan imajinasi untuk menghidupkan benda atau orang tersebut. Misalnya, saat menghadapi masalah, kamu membayangkan apa yang akan Tony Stark lakukan jika dia dihadapkan di situasi kamu. Begitu. Emang manfaat dari lateral thinking ini apa aja sih? Nah, setidaknya kita bisa sebutkan 3 manfaat dari lateral thinking. Yang pertama itu mendorong kita berpikir lebih kreatif, lalu menumbuhkan budaya untuk terus belajar. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, lateral thinking ini sangat berguna dalam dunia pemasaran dan dunia periklanan. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang orang kreatif dan orang jenius. Sama apa beda sih sebenarnya? Nah, kita lihat lebih jelas ya. Pada umumnya, orang jenius adalah orang yang memiliki inteligensi tinggi dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Memiliki inteligensi tinggi berarti memiliki kemampuan untuk menerima informasi dengan cepat dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti siapa? Seperti Albert Einstein. Lalu orang kreatif adalah orang yang bisa menciptakan ide baru dan efektif. Berarti idenya itu tidak hanya orisinal namun juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti Stan Lee yang dapat menciptakan ratusan superhero yang berhasil dan bahkan sampai sekarang masih dikenal oleh banyak orang.
Otak kiri dan otak kanan. Otak merupakan salah satu organ tubuh manusia yang paling penting. Manusia tidak bisa hidup tanpanya. Nah, otak sendiri terbagi dalam otak kiri dan otak kanan. Apa bedanya akan dibahas di bagian ini. Otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Jadi, otak kiri itu lebih baik dalam hal-hal seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ya, jika kamu pandai matematika, pandai bermain dengan kata-kata, mungkin berarti itu otak kiri kamu lebih dominan dibanding otak kanan. Nah, otak kanan sendiri itu lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Kadang-kadang otak kanan ini disebut sebagai otak analog, karena otak kanan memiliki cara berpikir yang lebih kreatif namun kurang terorganisir, begitu. Jadi biasanya yang dominan otak kanan itu lebih fokus ke seni, irama, musisi, pemikiran yang holistik, dan imajinasi. Cukup itu saja yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih.